lalu kita bahas apa? 2 bulan lalu kita sudah bahas yang namanya vlog. Ya, masih ingat ya? Kita sudah bahas vlog. Nah, kira-kira dari pembahasan yang lalu, adik-adik sudah ada yang bikin vlog belum? Ada yang sudah bikin vlog belum? Belum ya? Nah, mungkin kalau sudah, nanti jangan lupa di-share ya. Untuk linknya di-share ya. Untuk yang belum, tidak apa-apa, nanti sambil belajar, karena hari ini akan kasih materi tentang bagaimana mengambil gambar atau mengambil video dengan sudut-sudut yang tepat ya, sudut-sudut yang tepat. Kemarin kan sudah bahas tentang pengambilan gambar ya, pengambilan gambar dari mulai close up, medium shoot, terus sampai long shoot ya. Jadi ada beberapa tipe pengambilan gambar. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sudut-sudut mana yang bagus, yang baik untuk pengambilan gambar itu tadi ya. Sehingga nanti pada waktu kalian mulai membuat vlog ya, vlog sendiri, vlog pribadi atau vlog bareng sama orang tua, teman-teman ya, itu harapannya akan menjadi lebih bagus gitu. Oke, bismillah ya. Baik, mungkin langsung ke Asep mulai saja ya, nanti langsung masuk ke materi. Oke, sebelum masuk ke materi, nanti kalian bisa langsung praktek ya. Nanti kalian bisa langsung praktek ya. Prakteknya gimana? Prakteknya nanti cukup siapin ini kamera handphone atau apa ya, atau buku gambar juga nggak apa-apa, nanti kalian coba gambar. Oke, yang pasti nanti sekarang itu kalian siapkan buku tulis, alat tulisnya untuk mencatat ya poin-poin yang penting nanti untuk kalian bisa praktek lebih mudah. Oke, langsung ke Asep share screen aja. Oke. Baik, bismillah ya, kita masuk ke materi ya. Oke, baik ya. Jadi kita masuk ke pembahasan direct of photography atau DOP. Kemarin kita sudah bahas DOP itu apa. DOP itu ungkapan lain dari kameramen. DOP itu ungkapan lain dari kameramen. Cuman ini banyak atau sering dipakai dalam pembuatan film. Biasanya DOP ini itu muncul pada saat kredit atau pada saat selesai syuting ya, selesai film kan kita sering lihat banyak tulisan-tulisan di ending film. Nah, itu akan ditulis siapa DOP-nya, siapa editornya, siapa penulis ceritanya akan tampil di situ. Bahkan ada juga tampil di depan-depan sebelum film mulai. Kadang ada juga tampil di situ. Beberapa aja. Jadi direct of photography ini itu kata lain dari kameramen ya, atau kamera person. Oke. Ya, Kasep jelasin lagi sedikit tentang DOP itu. DOP itu pemimpin kameramen, bertanggung jawab urusan visual dari film, mengubah naskah menjadi visual. Ya, mengubah naskah menjadi visual. Yang tentunya visualnya itu dari kamera yang dioperasikan sama kameramen atau DOP ini ya. Nah, kameramen itu bertugas mengoperasikan kamera untuk syuting dan bertanggung jawab terhadap kualitas gambar, komposisi, dan lensa. Jadi di sini tugas dan tanggung jawabnya kameramen itu memastikan gambar yang diambil itu jelas ya, gambar yang diambil itu jelas, baik, dan tepat sasaran ya. Karena kadang kita kalau masih belum bisa mengoperasikan kamera itu, kadang gambar yang kita ambil bisa blur ya. Contoh saja kita lagi jalan-jalan
lagi jalan-jalan, naik mobil, melihat pemandangan ya, misalkan jalan-jalan di pantai, misalkan jalan-jalan di pantai, terus sudah sampai di salah satu pantai, terus kita disuruh untuk memfoto atau memvideo. Nah, pada waktu memfoto dan video kita tanpa mengatur atau men-setting kamera kita ya, misalkan kalau pakai handphone ya kita setting dulu ini pengaturannya apa dulu, apa aja yang harus di setting ya. Terus kalau misalnya pakai kamera digital atau kamera yang besar itu yang hitam ya, kamera DSLR biasa kita sebut DSLR atau mirrorless, itu juga perlu disetting juga, karena kalau misalkan belum disetting sedangkan pemakaian sebelumnya itu di malam hari, nah nanti otomatis pas setelah dibuka langsung layar yang ada di tampilan kamera itu putih semua. Kenapa? Karena ya yang sebelumnya itu pengaturannya untuk malam hari, sedangkan pas waktu dipakai untuk siang hari otomatis white blank. Nah istilahnya kalau over brightness ya, atau terlalu terang. Nah karena itu perlu disetting setiap buka kamera, setiap buka DSLR atau kamera digital, itu perlu disetting dulu sebelum dicekrek sebelum di record atau direkam itu ya itu. Nah untuk mengaturnya, untuk settingnya ya, itu perlu ilmu juga. Nanti kalau soal ini itu perlu praktek juga langsung ya, karena kalau misalkan Kak Arsep cuman jelasin gini nanti takutnya kalian bingung, ada yang paham, mungkin ada yang sudah punya kamera terus langsung dipraktekkan, ada yang paham terus kemudian ada juga beberapa dari kalian yang nggak punya kamera digital misalkan, terus aduh bingung ini apa yang perlu dipraktekkan gitu. Jadi nanti khawatirnya Kak Arsep menyampaikan kemudian kalian nggak paham semua gitu, jadi ada miskomunikasi. Jadi mungkin untuk pengaturan setting itu nanti Kak Arsep akan sampaikan sedikit saja ya, dasar-dasar yang harus disetting atau sebelum kalian memotret atau mengambil video ya karena itu salah satu tanggung jawab. Dan kalau misalkan hasilnya kita jelek, otomatis sama artis, sama orang yang kita fotoin, orang yang kita video pasti marah-marah. Nah ini kenapa ini kok hasilnya blur, kenapa kok hasilnya gelap, kenapa kok hasilnya putih, nah itu pasti dimarahin. Padahal kan mereka cuma nyuruh, tapi kita yang kerja ya, kita yang sudah berusaha misalnya, tapi berusahanya belum maksimal. Kenapa? Karena kita belum setting tadi, asal buka kamera langsung jepret langsung record, nah, tanpa men-setting itu tadi, setting pengaturan kameranya, ini apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu dikurangkan gitu. Misalkan kalau ini terlalu terang ya kita kurangi ya, brightness-nya kita kurangi, kontrasnya kita tambahin sedikit dan lain sebagainya. Ada pengaturannya di kamera di situ. Oke. Ya, nanti untuk pas waktu praktek saja nanti Kak Arsep akan jelaskan. Sekarang kita lanjut ke materi komposisi dan lensa. Tadi kan kita bahas tentang kualitas gambar. Sekarang ke komposisi dan lensa. Komposisi itu apa? Komposisi itu bagaimana kita meletakkan kameranya, kita memposisikan kameranya ya. Komposisi itu bagaimana kita mengambil dengan posisi kamera yang tepat. Komposisi itu posisi kamera yang tepat, jadi tidak terlalu miring, tidak terlalu ke bawah dan tidak terlalu ke atas. Jadi komposisinya itu tepat. Jadi subjek yang diambil itu jelas tertangkap, jelas masuk di frame tadi itu namanya komposisi, tidak miring-miring gitu. Terus lensa, yang ketiga itu lensa.
Nah, lensa ini juga kalau misalkan di kamera digital atau kamera DSLR itu perlu disetting juga. Kadang ada yang autofocus ya kan, kita pencet terus tiba-tiba gerak-gerak sendiri loh, kok berfokus sendiri gitu. Ada yang perlu perhatikan untuk autofocus. Kalau mau autofocus ya kita aktifkan, kalau enggak manual ya kita nonaktifkan, terus kita puter-puter itu ya, bukan Oreo ya, puter-puter lensanya yang diputer-puter ke kiri untuk ya zoom atau blurnya itu, mengatur blur kameranya itu. Nanti kalau misalkan sudah praktek pasti kalian akan paham, oh gini ya kak, tapi yang sebelumnya kalian enggak praktek akan membayang-bayang. Nah gitu kekurangan atau tidak enaknya kalau kita menjelaskan ilmu praktek tapi dengan teori aja, itu pasti bayangannya akan kemana-mana. Ini kurang paham. Oke. Baik, kita masuk ke type of camera angle atau jenis-jenis sudut pengambilan gambar ya. Perhatikan jenis-jenis sudut pengambilan gambar. Oke. Kita masuk ke yang pertama. Dulu. Yang pertama ada low level. Ya, low level. Nah, di sini kita langsung lihat gambarnya saja dulu. Oke. Di atas pojok kiri itu termasuk sudut pengambilan gambar high level ya. High level bisa kita sebut itu juga kamera yang menangkap subjek dari sudut yang lebih tinggi. Jadi kameranya itu di atas subjek, atau misalkan kita subjeknya, ya berarti kameranya di atas kepala kita, ya. Kamera di atas kepala kita dengan Dengan posisi kamera mendongak ke bawah, atau mendongak ya, atau menoleh ke bawah. Jadi kita kita praktekkan atau kita bayangkan itu kameranya menoleh ke bawah ya, dengan posisi di atas subjeknya. Misalkan kita subjeknya, ya berarti kameranya harus di atas kita, di atas kepala, dengan kameranya dimiringkan ke bawah ya. Jadi targetnya itu ke bawah gitu. Contoh lagi, misalkan subjeknya itu apa? Subjeknya itu kucing. Misalkan di sekitar kita ambil di sekitar kita aja. Misalkan subjeknya itu kucing. Nah, berarti kameranya harus di atas kepala kucing. Di atas kepala kucing dengan posisi kameranya itu menoleh ke bawah. Jadi enggak lurus ya. Enggak lurus. Tetap ke atas, cuman enggak lurus. Nanti biar lebih jelas lagi kita praktek aja. Oke, selanjutnya itu ada yang di bawah ya, yang kiri bawah itu ada low level. Kiri bawah itu ada low level. Low level ini sebaliknya dari high level, yaitu kamera menangkap subjek dari sudut yang lebih rendah ya, dari sudut yang lebih rendah karena diletakkan di bawah subjek. Nah, ini kebalikan dari high level, yaitu low level. Kalau high level itu di atas subjek atau di atas kepala ya, low level itu di bawah subjek, tapi enggak harus di bawah kaki ya, karena di bawah kaki itu ada tanah ya. Nah, kita pasti kan enggak mungkin ya, kita gali tanahnya kemudian kita taruh itu kamera atau handphonenya itu di situ, itu kan enggak mungkin. Nah, jadi enggak perlu di bawah kaki, enggak, cukup lebih rendah dari subjek aja, cukup di bawahnya kepala ya, cukup di bawahnya kepala, jadi enggak perlu di bawahnya kaki gitu. Intinya untuk yang high level itu posisi kameranya melihat ke bawah atau menoleh ke bawah. Untuk low level itu kebalikannya ya, low level itu justru kameranya menoleh ke atas, atau seperti kita melihat
apa melihat jam dinding atau melihat apa lagi yang ada di atas. Nah, kayak gitu-gitu. Itu low level. Ya. Oke, selanjutnya ada eye level. Eye level. Ya, eye level ini itu nggak perlu toleh ke atas bawah, nggak perlu. Jadi cukup sejajar. Sejajar itu maksudnya kita fokus ke depan. Nah, kameranya itu fokus ke depan. Itu namanya eye level. Ya, jadi kameranya diletakkan sejajar dengan mata manusia atau dengan apapun itu. Misalkan subjeknya tidak harus manusia. Tadi apa? Misalkan kita ambil saja benda apa? Contohnya benda laptop kita atau PC atau komputer kita. Ya, kita mau ambil komputer atau PC atau laptop kita. Ya. Nah, berarti posisi kamera kita atau posisi handphone atau kamera digital kita itu sejajar atau apa ya, fokus ke depan ya, tidak dimiringkan ke bawah atau dimiringkan ke atas, bahkan dimiringkan ke kiri atau ke kanan, tidak, fokus ke depan. Nah, itu namanya eye level. Ini kita bahas tentang sudut ya. Jadi dasar-dasarnya tentang sudut, dasarnya ada 3. Ada saja nanti ada 2 lagi. Jumlah untuk sudut pengambilan gambar ini ada 5. Ini yang ketiga ya. Nah, harus ulangin, ada 3 level di sini. Ada high level, ada low level, dan ada eye level. Ini contoh-contohnya. Jadi kalian bisa terbayang ya. Jadi kalau eye level itu seperti ini ya, sejajarnya seperti ini. Terus kalau misalkan high level itu sejajarnya seperti ini gitu. Low level ini seperti itu. Gitu ya. Oke, selanjutnya yang keempat ada frog eye. Nah, frog eye. Kalau bicara tentang frog itu berarti apa? Bahasanya apa? Katak ya, katak atau kodok. Nah, bedanya apa itu? Kodok sama katak. Ayo, bedanya apa? Nanti buat PR aja. Bedanya kodok sama katak ya. Oke. Apa namanya? Kembali ke topik. Untuk frog eye view itu kebalikan dari bird eye atau hampir sama dengan low level. Ya, hampir sama dengan low level. Karena posisi kamera yang frog eye ini itu diletakkan kameranya itu di lantai ya. Kalau tadi kan low level tidak harus di lantai ya, atau tidak harus gali ya. Kalau ini harus di lantai, harus sangat-sangat di bawah ya, sangat-sangat rendah. Terus posisi kameranya atau apa namanya ambil gambarnya itu sangat-sangat melihat ke atas ya, seperti contohnya kita melihat pesawat ya, pesawat yang lagi terbang, kita melihat bulan, melihat awan, melihat subjek-subjek yang di atas misalkan. Itu kan contoh subjek yang di atas atau subjek yang terbang. Kalau misalkan subjek yang tidak terbang gimana Kak? Nah, contoh subjek yang tidak terbang misalkan kita ya, manusia. Nah, itu kameranya diletakkan di lantai, terus kemudian kameranya diarahkan ke kita atau diarahkan ke kepala kita, atau apa ya, bayangkan aja seakan-akan kita sedang memposisikan diri kita itu menjadi raksasa ya. Kita seakan-akan menjadi raksasa dengan apa? Itu tadi kameranya diletakkan di bawah, terus kemudian diarahkan ke atas. Nah, itu kan otomatis apa namanya, kalau dari sudut pandang kita menjadi kamera dan yang diambil itu jadi terlihat besar ya, jadi terlihat raksasa gitu. Nah, itu salah satu teknik-teknik apa ya, film-film di Indonesia, misalkan film-film di Indonesia, video-video raksasa itu pengambilan gambarnya itu dari bawah ya, dari bawah dilihatkan ke atas ya. Nanti kalau kalian sering lihat video raksasa pasti tahu video raksasa itu pasti tahu. Jadi tidak harus apa namanya lantai-lantainya jadi kecil-kecil atau rumah-rumah kecil-kecil, tapi ada juga teknik yang mana dengan simple ditaruh di bawah lantai. Oke.
Selanjutnya ada bird eye view ya, bird eye view atau eagle eye yang mata burung ya, bird eye view atau mata burung. Ini hampir sama juga dengan high level, cuman ini kita bayangkan seakan-akan kameranya itu seperti mata burung atau seperti mata mata yang terbang pokoknya ya, yang ada di atas. Nah, yang di atas otomatis melihatnya ke bawah, ya kan? Otomatis melihatnya ke bawah. Bisa juga melihat ke depan. Cuman secara kebanyakan itu pasti melihatnya itu ke bawah. Jadi subjek-subjeknya itu terlihat kecil sekali, seperti miniatur mainan lah istilahnya ya. Kita seakan jadi raksasanya itu. Seolah-olah raksasa atau seolah-olah kita sedang terbang. Jenis angel kamera ini meminjamkan perspektif burung atau mata burung. Ya, dengan mata burung maka subjek akan terlihat kecil di antara latar. Ya. Nah, ini itu contoh gambar yang bird eye view. Jadi posisi kameranya itu di atas sekali. Ya kita bayangkan burung aja, atau bayangkan lampu yang ada di atas. Intinya posisi kameranya itu diletakkan di atas, kemudian diarahkan ke bawah ya, diarahkan ke bawah. Ini contoh yang bird eye view. Nah, itu contoh yang frog eye, atau kita seakan-akan membayangkan kameranya itu menjadi mata katak atau mata cicak. Pokoknya mata yang di bawah, intinya yang kecil-kecil, mata kumbang boleh, atau mata semut misalkan, mata apalagi banyak yang hewan-hewan yang di bawah itu banyak yang kecil-kecil itu. Nah, itu seakan-akan bayangin aja kayak gitu ya, kita membayangkan kameranya itu seperti hewan-hewan yang kecil melihat kita dengan sangat besar ya. Kita dianggap mereka itu raksasa, tapi kita melihat mereka itu kecil-kecil gitu. Oke ya, mungkin dari sini paham. Oke, nanti akan kita coba praktekkan. Mungkin sekarang aja ya, prakteknya aja sekarang ya. Jadi Kak Asep coba nih ya, silakan kalian siapkan kamera ya, dengan otomatis siapkan kamera. Boleh kamera handphone atau boleh kalau misalkan ada yang punya kamera digital boleh disiapkan dulu. Atau kalau misalkan tidak punya handphone atau tidak punya digital, itu boleh nanti digambar aja. Jadi ada banyak cara ya, banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. Jadi tidak ada yang tidak bisa, semuanya itu bisa, asalkan kita berusaha. Oke, yuk silakan Kak Asep kasih waktu berapa menit? 1 menit. Oh, jangan terlalu cepat. Berapa menit ya? Mungkin sampai jam 9.35 aja. Jam 9.35. Kak Asep tunggu sampai jam 9.35. Kalau misalkan sudah siap ya, boleh raise hand. Kalau yang belum siap itu jangan raise hand ya. Gak boleh berbohong. Yang belum siap gak boleh raise hand, yang sudah siap silahkan raise hand. Tidak boleh berbohong. Ya, di sini Kak Asep bisa lihat ya, yang raise hand siapa, yang nggak raise hand siapa, yang sudah siap siapa, bisa ya. Oke. Nah, nanti untuk prakteknya itu kita coba dengan foto dulu atau langsung video. Baiknya itu kita foto dulu atau video. Bisa dua-duanya sebenarnya. Cuman kita langkah baiknya biar lebih paham ya, bisa lebih mudah dipahami, itu langsung video saja. Jadi kalian langsung siapkan aplikasi kamera, terus langsung ubah ke video, gitu. Oke, Kak Asep tunggu sampai jam 9.35. Jadi masih ada waktu yang belum menyiapkan.
Oke. Terus sambil menunggu teman-teman yang menyiapkan, kalian bisa bertanya. Silakan, kalau ada yang bingung boleh bertanya. Bertanyanya langsung ke ini ya, ke chat aja. Chat dengan japri ke ustadznya. Nanti ustadznya akan menyampaikan ke saya, ke arsip. Atau langsung japri ke arsip aja. Langsung dipencet ya, pencet zoomnya ke arsip, terus ini privat chat gitu. Oke. Bisa ya, kalau private chat bisa insya Allah. Jadi tidak perlu FVM. Ya pengaturannya tidak perlu FVM. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke. Gak apa-apa, jangan malu-malu untuk bertanya. Ini satu langkah menuju menjadi konten kreator atau menjadi apa? Jadi YouTubers atau apa? Intinya pembuat konten kreatif. Ini perlu ada banyak ilmunya itu udah banyak. Menjadi sutradara itu juga ada ilmunya sendiri, menjadi YouTubers ilmunya juga sendiri, ada macam-macam ya. Menjadi penulis skenario seperti apa? Ernest Prakasa. Tahu ya Ernest ya, yang apa menciptakan film apa, banyak filmnya. Cek Toko Sebelah itu contohnya yang sukses ya, Masya Allah. Itu Cek Toko Sebelah itu salah satu film yang sukses. Sampai film kalau bisa berdasarkan kesuksesan itu, yang pertama penontonnya banyak, yang kedua itu bisa produksi lagi. Nah, Cek Toko Sebelah itu tidak cuma film aja, sampai series itu seperti sinetron ya, cuman nggak terlalu banyak seperti sinetron, cuman munculnya series. Nah, itu salah satu tanda kalau filmnya itu sukses. Itu keren sekali. Ernest itu mulai dari komedian ya dengan latar belakang komedian ya. Ernest itu, nah ini biografi Ernest itu awalnya seorang komedian. Beliau itu masuk ke dunia digital atau dunia maya, yaitu bukan dunia maya, dunia televisi ya. Itu mulai dengan melawak, dari melawak hingga bisa menciptakan skrip cerita yang bagus. Kemudian beliau mulai pelan-pelan jadi aktor dulu, terus menciptakan cerita, kemudian langsung membuat film. Itu beliau menjadi artis sekaligus menjadi penulis sekaligus juga menjadi sutradara. Kan keren itu ya. Kalian pengen enggak kayak gitu? Kak, kira-kira kalau gitu itu susah ya? Oh iya susah, karena tanggung jawabnya banyak. Membuat cerita, menyutradarai film ya, menyutradarai tim, siapa lagi? Menjadi aktor juga. Nah, itu susahnya minta ampun. Karena kalian belum pernah syuting atau belum pernah memproduksi film, pasti belum terbayang ini seperti apa ya, belum terbayang. Tapi kalau sudah syuting, wah pasti kalian akan marah-marah sama teman kalian sendiri. Kamu itu ya syuting kok lama banget, ngapalin skrip aja susah, ini itu gini loh, itu pasti banyak. Karena pengalaman kasih gitu, sebelum dulu itu pas waktu syuting itu, wah murid-muridnya Kasih itu pada ada yang sampai nangis, ada yang marah-marah, terus ada juga sampai gregetan juga. Itu yang untuk yang susah menghafalkan skrip, susah acting kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya sudah enjoy, itu enak, udah ada gambaran, wah ini calon-calon artis, berarti mereka lancar-lancar saja, jadi tidak ada salah, bahkan langsung lancar satu simpulan. Oke. Wah, Masya Allah, mohon maaf ya, kasih kelebihan 5 menit. Oke, baik.
langsung sudah siap ya. Yang sudah siap siapa aja ini? Ada Kak Arsep, urut aja. Ada Kenji. Kenji udah siap ya, Kenji ya? Oke, Kenji sudah siap. Dastan sudah siap belum? Sudah ya. Oke. Oke, yang lainnya diwakilkan saja. Kak Arsep lihat ini sudah pada siap. Oke, kita langsung coba ini. Kak Arsep share screen lagi. Ya. Share screen lagi. Nah, kita langsung coba yang apa? Yang ini dulu aja. Coba kalian mempraktekkan yang paling mudah dulu. Eye level ya, sejajar dengan mata. Nah, kalian kan pasti bingung, subjeknya apa Kak? Ini yang saya ambil ini apa ini? Yang saya ambil apa? Kalian nggak perlu bingung. Yang paling deket aja sama kalian apa? Contohnya apa? Teman kalian atau adik kalian, kakak kalian, atau siapa lagi, orang tua kalian, itu bisa juga. Jadi ya subjeknya bisa apapun, ya bisa siapapun. Silakan dicoba praktekkan. Nah, sebelum praktekkan itu masuk ke aplikasi kamera, terus nanti langsung diubah ke video ya, tampilan video. Terus kemudian ini handphonenya beda-beda ya. Kemudian itu ada yang sudah mengaktifkan garis-garis ya. Kalau misalnya sudah membuka kamera pasti tahu ada yang ada garis-garisnya. Tahu enggak yang ada garis 1, 2, 3 ya, pokoknya nanti itu kalian bakal kelihatan 6 ya, 6 kotak dari garis-garisnya itu tadi. Pokoknya intinya keluar ada garis-garisnya. Nah, itu namanya grid. Nah, grid itu garis. Itu ada fungsinya ya. Jadi garis-garisnya itu jangan dianggap tidak berfungsi. Justru garis-garisnya itu menentukan untuk komposisi videonya itu biar pas. Ya, tadi kan Kak Asep sudah jelaskan, agar tidak terlalu miring, agar tidak terlalu miring-miring intinya ya yang diambil. Oke, mungkin kalian coba praktekkan yang 3 ini dulu ya. Untuk pengaturan kameranya cukup pakai auto aja dulu ya, auto. Jadi untuk brightness-nya auto, terus apalagi kontrasnya auto, pencahayaannya juga auto. Nanti kalian pakai auto dulu aja. Intinya kalian merekam dengan 3 teknik ini dulu, eye level, high level, sama low level. Nah, yang eye level itu jangan lupa, eye level itu sejajar dengan mata. Jadi pandangan ya atau arah kameranya itu ke depan fokus sejajar, itu eye level. Jadi enggak ke bawah, enggak ke atas ya. Seperti kita tegap lurus. Kita tegap itu pandangannya di depan ya. Tidak ke kiri, ke kanan, atau ke atas, ke bawah. Enggak, ke depan fokus. Itu yang eye level. Untuk yang low level, posisi kameranya itu di atas. Ingat, posisi kameranya di atas subjek. Jadi kalau kita mengambil gambar atau mengambil video seorang ya atau manusia, itu di atas, boleh di atas kepala, boleh di atas dada, atau pokoknya di atas dengan posisi kameranya itu diarahkan ke bawah ya, diarahkan ke bawah, sehingga subjek yang kita ambil itu ada ruang atau ada kemiringan. Paham ya? Ada kemiringan atau ada ruang ya. Yang tadinya kalian mengambil video dengan posisi eye level itu manusianya tegap lurus ya kan, terus kita ganti ke high level posisinya di atas, kameranya di atas dengan arah kameranya itu ke bawah. Jadi otomatis yang tadinya tegak lurus itu jadi miringnya itu nanti kakinya lebih kecil, kepalanya lebih besar. Itu contohnya, seperti contoh yang digambar di sini, itu high level.
posisi kamera di atas, arah kameranya ke bawah tapi tidak terlalu ke bawah ya, jadi bukan malah syuting semut di syuting enggak, jadi tetap ke manusia, cuman sedikit dimiringkan ya, sedikit kameranya itu atau handphone atau kameranya dimiringkan, diarahkan ke bawah, itu yang high level. Kita lanjut ke low level. Low level itu sebaliknya ya. Sebaliknya posisi kamera, posisi handphone kita itu di bawah dengan mengarah ke atas ya. Contoh misal kita sedang menyuting lubang hidung. Lubang hidung kalau posisinya eye level itu kan nggak kelihatan ya, tapi kalau misalkan pakai teknik low level itu pasti kelihatan lubang hidungnya. Wah, ini banyak kotorannya, banyak lumutnya gitu ya. Contohnya itu. Contoh lain apa? Contoh lain itu apa ya? Misalkan ada ini aja, boneka. Kita ibaratkan boneka aja. Boneka, posisi kameranya kita di bawah dengan mengarahkan kameranya itu ke atas. Kita contohnya melihat bagian bawah dagu. Nah, kalau misalkan ada kotorannya, ada semut atau ada apa yang pernah coret-coret atau apa gitu, pasti kelihatan ya. Pokoknya ada perbedaan masing-masing. Kalau misalkan mau ngecek atas kepalanya itu ada apa, ya berarti pakai teknik high level. Terus kalau misalkan mau melihat bagian bawahnya yang tidak terlihat dari kamera pas waktu kita pakai teknik high level, itu pakai low level, jadi kelihatan yang bagian bawah itu apa gitu ya. Oke. Itu yang tiga teknik dulu itu. Silakan, ada yang sudah selesai? Sudah ya? Belum? Dian belum? Kenapa belum? Nggak bisa difoto? Kenapa kok nggak bisa difoto? Nggak tahu. Di password mungkin ya, handphonenya di password. Pokoknya dibuka aplikasi kamera, terus kemudian langsung diubah ke video ya, kan itu ada tombol merah. Kalau udah nampil tombol merah berarti itu sudah siap merekam video. Kalau sudah siap berarti langsung aja praktek teknik-teknik yang tadi, 3 teknik tadi. Teknik pertama normal atau eye level, posisinya sejajar ya, tegak lurus, tegak ke depan, itu edge view atau edge level. Terus yang selanjutnya ada low level, itu kameranya di atas. Kalau high level itu kameranya di bawah. Ada yang sudah? Tadi ada yang jawab sudah tadi. Sudah Mister, sudah. Nanti kalau misalkan dipanggil Mister lagi, Kak Asep pakai bahasa Inggris aja. Tapi Kak Asep enggak ini bahasa Inggrisnya, kita lagi di Indonesia jadi pakai bahasa Indonesia aja. Kalau udah kirim kemana? Kalau udah nanti kirim ke ustadznya aja, nanti buat laporan ya. Ini siapa? Jangan lupa dikasih nama ya, jangan lupa dikasih nama. Oke. Kalau sudah nanti dikirim ke ustadznya. Nah, dari laporan kiriman dari ustadz nanti akan tahu siapa saja yang kirim dan siapa saja yang tidak kirim. Gitu. Jadi kasih akan tahu. Oke. Faiza sudah, Faiza Elmira belum? Kenapa belum? Ini ada yang bertanya, Keisha, Kak itu tadi di foto atau di video? Nah, lebih bagusnya itu di video karena nanti untuk kalian bisa lebih memudahkan
atau memahami teknik-tekniknya. Kalau foto ya cuman gitu aja bisa, tapi tekniknya sama. Jadi kalian prakteknya itu foto atau video itu bebas ya, tapi Kak Asep menganjurkan untuk video ya. Jadi biar tahu, oh begini gerakannya dari normal ke high level itu gimana, dari normal ke low level itu gimana, itu nanti jadi tahu kalian ya. Atau pas lagi merekam itu kalian sambil berbicara, memberikan keterangan, Kak ini itu normal level atau high level ya. Lalu guys, ini aku lagi praktek ya, materi pengambilan gambar atau pengambilan sudut gambar dari ekskul sinematografi. Ini adalah high level ya guys ya, ini adalah high level. Oke, kita lanjut ke low level ya guys. Jadi untuk low level ini kameranya agak ke atas. Oke, ini nanti kalian kebayang jadi ini itu habis zoom atau sekarang Kak? Boleh habis zoom boleh, atau sekarang juga boleh, karena kita sekarang masuk ke sesi praktek. Mister kirim kemana? Kirim ke mana yuk? Ke Ustadznya, Ustadz Hadi ya, kirim ke Ustadz Hadi atau ke Ustadz kalian, guru-guru kalian, wali kelas kalian. Nanti dari wali kelas kalian nanti akan di forward atau dikirim lagi ke Ustadz Hadi ya. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke praktek selanjutnya. Praktek selanjutnya itu yang tadi itu ya, yang frog eye sama apa? Ada yang masih ingat? Frog eye sama apa? Bird view ya. Mana tadi? Ini frog eyes view sama bird eyes view ya. Jadi kalau frog eye itu kalau frog eye itu tadi itu posisi kameranya kalian taruh ke atas lantai atau di lantai lah ya, di lantai dengan arah kameranya itu ke atas ya, seakan kalian itu melihat ke langit-langit. Kameranya itu melihat ke langit-langit, itu contohnya. Kalau bird eye view itu posisi kameranya di atas ya, di atas tapi nggak terlalu ke atas banget. Jadi kalian nggak perlu naik gunung, nggak perlu naik meja, naik kursi, nggak perlu. Jadi cukup atas semampu kalian. Misalkan tangan kalian mampunya cuma segini, ya udah segini aja, dengan kameranya itu diarahkan ke bawah ya, seakan-akan kameranya itu memposisikan menjadi lampu, menjadi kipas yang ada di atas, menjadi burung, menjadi apa ya, cicik-cicik yang ada di atas, pokoknya diarahkan ke bawah. Nah, itu yang bird eye view. Jadi bisa dipahami ya, untuk yang frog eye dan bird eye ini. Kalau frog eye itu kita bayangin kameranya itu menjadi katak, berarti otomatis kameranya ada di tanah dengan melihat ke atas gitu. Kalau yang bird eye view itu sebaliknya, kita memposisikan kamera kita di atas menjadi kipas angin atau menjadi lampu atau menjadi barang-barang yang ada di lantai-lantai ya, dengan arah kameranya di bawah gitu ya. Dari sini bisa dipahami ya, langsung bisa dipraktekkan. Oke, silakan bagi yang sudah praktek boleh langsung dikirim di WhatsApp atau di grup kalian. Jangan di grup, nanti teman-teman kalian jadi bingung. Oh ini apa? Kamu kirim apa? Jadi bingung. Kirim ke Ustadz kalian aja, wali kelas kalian. Oke, bagi yang sudah ya, bagi yang belum silakan dicoba ya. Bianca silakan dicoba, Abi, Sahara, Yuni, Pasya, Zakif, Javier, Bintang, Queen, silakan dicoba. Oke. Ya. Keanu, Akenu.
Kamu udah belum? Udah praktek belum? Udah ya? Ya, jangan lupa nanti dikirim ke statusnya. Ya, tadi tekniknya ada berapa tadi? Ada yang masih ingat? Ada 5 ya. 5 boleh disebutkan tadi apa aja yang 5 itu. Yang pertama ada eye level. Yang kedua ada low level, yang ketiga ada high level. Ya. Terus yang keempat ada apa? Frog eye level. Ya. Keempat ada frog eye level, dan yang terakhir ada bird eye level ya. Itu. Oke, Kak, ini ada pertanyaan, tolong dijawab. Nah, ini jawab yang mana dulu nih? Raisya dan Keisha ini tadi sudah Kak Asep jawab loh. Ya, Raisya dan Keisha tadi sudah Kak Asep jawab. Kak, itu tadi foto atau video? Kalian pilih video aja biar lebih mudah. Nanti sambil di video kalian dijelaskan, guys, ini itu teknik eye level ya guys. Terus yang kita lanjut ke teknik yang selanjutnya guys. Kita masuk ke high level ya guys. Ini itu high level guys. Itu boleh nggak apa-apa. Jangan malu ya. Ya itu kan pasti kalian tak perlu Kak. Masa pakai jelasin juga sih? Nah pasti ada kayak gitu. Tuh kalau gini aku nggak ngerjain ah. Malu aku. Nanti kalau misalkan dilihat sama teman-teman malu. Bener malu. Swear deh, malu aku gitu ya. Itu salah satu tantangannya, tantangan sebelum kalian menjadi konten kreator, konten kreatif, artis, youtubers, influencer ya, kita sebutnya sekarang itu influencer. Itu awalnya juga malu kan, punya malu bukan pas cuma punya malu, tapi malunya itu dikontrol, dikalahkan, ditaklukkan lah. Jadi tidak kita menurut sama malu, tapi malunya itu yang harus menurut ke kita. Kapan harus malu, kapan harus enggak. Kalau misalkan kita tidak melakukan hal-hal yang hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, itu jangan malu. Justru kalau misalkan kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang dicontohkan sama Rasulullah, misalkan ya sunnah-sunnah Rasulullah, itu jangan malu, nggak boleh malu. Justru kita harus bangga, wah ini loh aku nggak malu melakukan kebaikan ya, aku nggak malu melakukan kebaikan. Yang harus dimalui ya, yang harus kita patut rasa malu itu contoh kita datang terlambat, kita berbohong ya, melakukan kesalahan, itu justru di situ kita harus malu. Kalau yang lain-lain kita berkarya itu jangan malu ya. Jangan malu. Itu yang pertama, itu tahapan pertama sebelum kita sukses menjadi seorang youtubers, artis profesional itu. Pasti ada tahapan-tahapan. Enggak tiba-tiba salah celing kamu jadi youtubers. Enggak ada kayak gitu, itu enggak ada ya. Semuanya perlu proses. Oke, mungkin karena waktunya tinggal sedikit ya, tinggal 6 menit, kita langsung lanjutkan. Untuk yang belum praktek, untuk yang belum mempraktekkan teknik-teknik tadi, bisa kalian jadi PR ya, jadikan PR. Nanti untuk pengumpulannya bisa dikumpulkan di mana? Di link Google Drive, kan sudah aku siapkan Google Drive, cuman bisa dari wali kelas kalian masing-masing dulu dikumpulkan, nanti kalau sudah akan dikirimkan lagi ke tadi, kalau sudah lagi nanti akan ada laporan. Jadi intinya kalian mengerjakan. Sekarang kita masuk ke tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan ini tebak-tebakan mudah aja, mudah, kita tidak terlalu susah ya, mudah tebak-tebakan. Oke. Nah pertanyaannya di sini ada yang bisa bahasa Inggris, bisa dong ya. Who gets the ice cream first? Nah ini ada tambahan first ya. Who gets the ice cream first? Artinya apa? Siapa yang mendapatkan es krimnya dulu? Yang dapat es krimnya dulu itu siapa? Ayo
siapa yang mendapatkan es krimnya dulu. Di sini ada beberapa hewan ya, ada gajah, jerapah, buaya, sama babi atau pig ya. Siapa yang mendapatkan es krimnya terlebih dahulu? Silakan, boleh ditulis di kolom chat. Siapa yang mendapatkan es krimnya dulu? Ya, nanti yang benar dapat apresiasi. Yang salah nanti insya Allah tidak ada yang salah. Ini mudah sekali ini. Ya, ini mudah sekali insya Allah. Oke, kita lihat buayanya ini ke sini, situ, sini, dapat enggak ya buayanya itu enggak. Iya, buayanya bisa dapat, jerapahnya juga bisa dapat, babinya ini buntu. Oke, siapa yang benar nih? Kasih cek. Siapa yang benar di sini? Duh, kok dino? Siapa yang jawab dino ini? Nggak ada dino. Mana yang dino? Buaya itu bukan dino. Ya. Dino. Fatia jawab dino. Naimli, Maisha jawab buaya. Aisyah jerapah. Dino, gajah, buaya, jerapah, buaya, babi. Waduh. Raisa ini enggak pasti nih jawabannya, enggak pasti. Dijawab semuanya sama Raisa ini. Raisa ini jawab semua. Ya benar, tapi ya juga salah. Enggak boleh. Oke, jadi jawabannya tadi apa? Jerapah. Tadi itu buaya ya, tadi yang dapat duluan itu buaya, bukan jerapah. Jadi yang dapat duluan itu buaya. Kenapa? Karena tadi bisa dilihat alur-alurnya tadi buaya sama jerapah itu sama-sama dapat es krim, cuman keduluan sama buaya. Gitu. Jadi sebelum jerapahnya dapat, udah diambil sama dasar buaya. Oke. Ya, baik. Karena sudah menunjukkan pukul 9.58 kurang 2 menit, mungkin ada pertanyaan dari kalian adik-adik, mungkin ada yang kurang paham dari materi yang sudah saya jelaskan, boleh ditanyakan. Tugasnya tadi itu ya, tugasnya mempraktekkan video yang sudut-sudut tadi itu dipraktekkan video. Boleh ditambahkan keterangan, boleh ditambahkan keterangan juga boleh, jadi bebas. Oke. Paham ya? Nanti pengumpulannya ya secepatnya ya, tidak ada batas pengumpulan, tapi secepatnya. Siapa cepat, siapa yang dapat nilai bagus. Jadi semakin cepat, semakin cepat. Boleh pakai foto, boleh ya. Jangan, jadi enggak harus pakai video, tapi dianjurkan pakai video. Jadi siapa yang pakai video nilainya akan plus. Siapa yang pakai foto ya tahu sendiri nanti nilainya berapa. Itu ya. Baik. Mungkin kasih cukupkan ya, semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat ya, dan bisa kalian manfaatkan untuk kebaikan ya, amin. Kalam sebelumnya mohon maaf ya, karena untuk kebenaran dan semua hal-hal benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sedangkan kesalahan itu datangnya dengan tadi terutama Kak Asep ya. Jadi mohon dimaafkan. Kita tutup dengan bacaan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Dadah.
Tapi kenapa pakai ini bisa pakai?